Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya mulai, ini yang kosong diisi, Pak. Geser nih. Jadi jangan yang jauh disuruh ke sana. Yang dekat langsung padat. Nah. Yang depan langsung. Assalamualaikum. Yang depan kelihatan longgar langsung diisi, Pak ya. Yang kelihatan depannya ada longgar langsung diisi. Coba depannya megang pundak depannya, coba. Depan megang pundak, coba. Megang pundaknya. Megang pundaknya, Pak. Minta tolong. Pegang pundaknya sambil dipijit. Obat ngantuk itu. Nah, ibu-ibu bisa tenang. Kalau nggak bisa tenang, kita nggak bisa nyampaikan materi. Atau saya tak pulang aja deh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di satu tempat yang sangat mulia, yaitu baitun min buyutillah. Satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat ini merupakan tempat terbaik di muka bumi. Tempat ini merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi. Maka saking mulianya tempat ini, setiap seorang muslim yang masuk ke tempat tersebut dianjurkan untuk sholat 2 rakaat dalam rangka tahiyat, memberikan penghormatan ke tempat ini. Walaupun tempat mungkin sederhana, mungkin terbuat dari triplek atau terbuat dari bambu, seperti kami pertama kali mengadakan kajian di daerah Wringin Anom beberapa tahun yang lalu, kita buat masjid dari triplek,
Tapi begitu sudah jadi disepakati ini masjid, setiap orang yang masuk maka dianjurkan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Walaupun Anda masuk ke rumah mall yang megah, maka tidak dianjurkan sholat tahiyatul mall. Walaupun megah. Ono sing gelondong bareng. Ki baru ronde pertama, terus gelondong-gelondong. Ya Allah. Ini nggak tahu belum sarapan apa kekenyangan gitu. Dan alhamdulillah pagi ini panitia dengan segenap takmir merencanakan satu acara yang menurut saya istimewa, karena beliau ini orang-orang sibuk dan bisa berkumpul mungkin dalam sepanjang kajian sunnah ini baru kali ini kita ketemu di biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis taklim yang kita adakan pada pagi ini menjadi majelis taklim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan materi, pertama saya ingatkan mari kita luruskan niat. Jangan sampai ada niat-niat yang tidak benar. Karena ibadah yang paling sulit itu adalah ikhlas. Ibadah yang paling berat itu adalah ikhlas. Ini yang pertama yang perlu kami sampaikan, sehingga duduk kita di majelis ini menjadi duduk yang terbaik dan mendapatkan bagian daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua acara ini kita selenggarakan mengambil momen liburan. Ini bukan memperingati Imlek, jangan salah paham ya. Karena ini bertepatan dengan Imlek gitu ya. Tapi kita tidak merayakan Imlek. Ini memanfaatkan momen liburan kita untuk menjadikan sebuah hari yang bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan materi yang akan kita bahas hari ini kita diberikan kemudahan untuk memahami materi tersebut, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan tambahnya kebaikan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah menjadikan kita dan semua keluarga kita menjadi orang-orang yang cinta kebaikan dan hidup di atas kebaikan, dan semoga dimatikan di atas kebaikan. Amin. Materi yang akan kita bahas pagi ini apa? Ketika aku yang duduk di sop depan kok yang tua-tua ini. Ini curiga saya. Ketika aku jatuh cinta. Ikhwatul iman, di sini nanti kita akan bagi pembahasan ini dengan pembahasan 3 poin. Yang pertama kita akan membicarakan tentang definisi dan istilah cinta. Kemudian yang kedua adalah macam-macam cinta. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika kita jatuh cinta. Karena saya yakin yang hadir di tempat ini pasti ada yang sedang jatuh cinta. Nggak usah betul-betul, kayak Upin Ipin aja, betul? Bahkan mungkin ada yang putus cinta. Insyaallah nanti materi berikutnya kalau ada waktu lagi kita akan bahas ketika aku putus cinta. Insyaallah nanti. Itu yang akan kita bahas pada 3 poin. Yang pertama,
Kita membahas tentang definisi cinta. Apa itu cinta? Dalam bahasa Al-Quran dan di dalam bahasa Sunnah itu ada sekitar 5 istilah yang digunakan untuk menyebut kata cinta dan sejenisnya. Kan kalau bahasa Indonesia itu ada cinta, terus ada lagi apa? Sayang, ada lagi kasih, cukup doa kasih sayang, kasih sayang, ada lagi asmara, masya Allah, kok tahu ini namanya? Nggak asmara ini, terus ada lagi asmara atau kasmaran, kasmaran itu ada sendiri nanti ya, itu yang istilah bahasa kita. Dalam bahasa Al-Quran dan di dalam bahasa Sunnah atau bahasa kaidahnya itu ada 5. Yang pertama diistilahkan al-hub atau disebut mahabbah. Ini cinta, maknanya cinta. Kemudian yang kedua diistilahkan dengan kalimat al-khullah. Al-khullah atau dalam istilah yang lain itu khalil. Artinya cinta. Cuma maknanya kalau mahabbah itu lebih umum, sedangkan al-khullah itu lebih khusus. Makanya penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan Muhammad Khalilullah atau Muhammad Habibullah. Ini yang benar yang mana? Muhammad Habibullah atau Muhammad Khalilullah? Khalilullah karena lebih khusus. Ya, lebih khusus. Jadi Khalil itu memiliki makna secara khusus. Ya. Jadi kalau kekasih itu sifatnya umum, seperti teman, ada CS. Beda enggak? Sama-sama teman, cuma CS itu lebih apa? Kalau VS itu musuh. Lain. Nah, jadi itu istilah al-khud dengan al-khullah. Kemudian yang ketiga disebutkan al-ishq. Al-ishq itu disebutkan dalam kitab Ada Wadawa. Ada al-ishq. Namanya apa? Kasmaran. Ini biasanya menimpa siapa? Oh, bapak-bapak, masya Allah. Kasmaran, yaitu orang yang sudah punya pasangan, kemudian jatuh cinta lagi dengan makhluk ghaib yang belum jelas, gitu kan? Belum diketahui oleh orang banyak, makanya disebut makhluk ghaib. Itu al-ishq. Lah ini al-ishq ini Pak lebih tinggi, lebih ke dalam, lebih parah daripada al-hub, sekedar cinta, gitu. Makanya orang yang sudah jatuh kasmaran itu melebihi orang yang sedang jatuh cinta biasa. Sampai disebutkan dalam kitab Ada Wadawa, kalau orang sudah kena kasmaran itu sulit obat-obatannya, seperti orang gila, gitu. Sampai di situ disebutkan orang ishq itu seperti anak kecil yang menemukan burung kecil. Burung itu terasa indah di tangannya dan itu permainan bagi dirinya. Permainan bagi dirinya. Sehingga nanti tainya burung pun indah. Gitu. Antum lihat. Ya. Ketika dia mencintai burung tersebut, maka tainya burung itu pun jadi indah. Makanya tidak asing ketika ada yang mengatakan ketika cinta sudah melekat, ini kan nggak sehat. Nggak sehat. Wong tai kucing kok rasa speklat itu. Ini makannya kayak apa gitu loh. Tapi itu istilah nggak usah dicoba lah. Itu yang ketiga, al-ishq. Kemudian ada istilah ar-rahmah. Ar-rahmah. Seperti dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi disebutkan bahwa Allah menjadikan kasih sayang itu 100 kasih sayang. Ya, kemudian 1/100 itu diberikan di dunia, yang 99 disisakan untuk akhirat.
Nah 1/100 itulah yang kemudian binatang yang buas pun menjilati tengkuk anaknya. Itu bentuk daripada rahmah 1/100 yang Allah berikan. Kucing melahirkan anaknya, dijilati tengkuk anaknya karena cintanya kepada anaknya. Kambing melahirkan, kuda melahirkan. Ya, ini ar-rahmah. Kemudian ada istilah pula al-mawaddah. Al-mawaddah. Makanya di sini mawaddah warahmah. Sama maknanya. Ada kedekatan-kedekatan secara makna. Ini tentang definisi cinta. Adanya kecondongan hati untuk menyenangi dan mencintai sesuatu yang disukai oleh selera nafsunya. Ya, menyenangi atau mencintai sesuatu yang disenangi oleh selera nafsu, dan ini macam-macam nanti. Makanya kecondongan orang mencintai orang itu rasanya itu beda-beda perasaannya. Ada orang yang menyukai orang itu suka gemuknya, padahal wong elek. Sampai orang yang dulu ndelok opo, ndelok lemune. Karena memang hobinya dia pada gemuknya gitu. Jadi macam-macam orang dalam mencintai. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang anwa'ul hub, tentang anwa'ul mahabbah, macam-macam cinta. Itu banyak disebutkan, nanti bisa dilihat di dalam kitab Salasatul Usul atau di dalam kitab tafsir surat Al-Fatihah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, di situ disebutkan bahwa mahabbah, cinta itu ada berapa macam? Mahabbah ada berapa macam? Kok 5 itu? Ada berapa? Udah pernah jatuh cinta enggak ya? Enggak pernah. Yang pertama, ini bukan kok ada cinta monyet, bukan begitu. Nanti kalau udah monyet aja cinta babi, cinta celeng gitu nanti. Ya. Yang pertama disebut mahabbatul ibadah. Mahabbatul ibadah, cinta yang merupakan ibadah. Nah, cinta yang merupakan ibadah ini cinta yang bagaimana? Seperti orang mencintai Al-Quran, mencintai masjid, mencintai orang-orang soleh, mencintai ilmu, mencintai Nabi, mencintai sunnah. Ini merupakan mahabbatul ibadah. Jadi kalau ada orang punya rasa cinta dengan yang tadi kita sebutkan, maka cinta yang ada dalam hatinya itu merupakan bentuk daripada mahabbatul ibadah. Itu cinta ibadah. Bernilai, ya, mendapatkan pahala karenanya. Ya, mencintai orang-orang miskin, mencintai jalan-jalan kebaikan, mencintai jalan-jalan ketaatan, mencintai tauhid. Ini merupakan apa tadi? Mahabbatul ibadah, cinta yang merupakan ibadah. Dan itu bentuk daripada ibadatu qalbiyah. Itu bentuk daripada ibadahnya hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mahabbatul muharramah. Ya, cinta yang diharamkan. Cinta yang diharamkan. Gimana cinta yang diharamkan itu? Cinta yang diharamkan itu adalah mencintai yang dibenci oleh Allah. Ya, mencintai apa-apa yang dibenci oleh Allah. Seperti kita mencintai kemaksiatan, mencintai perbuatan-perbuatan fasik. Ini termasuk cinta yang yang diharamkan. Ini tidak boleh. Mencintai sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga,
adalah mahabbatus syirkiyah, cinta yang mengandung unsur kesyirikan, yaitu orang yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah 165. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, ya sudah. Saya mereka menyesal. Baik. Ikhwatul iman, dalam ayat ini Allah sebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ya, ada sebagian di antara manusia yang mencintai selain Allah itu, ya, menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu, perbandingan atau tandingan-tandingan terhadap Allah. Ya, yang dimaksud menjadikan sesuatu jadi tandingan-tandingan Allah itu adalah ketika seseorang meyakini bahwa sesuatu itu memiliki keistimewaan yang dimiliki oleh Allah. Seperti sesuatu bisa menyembuhkan, sesuatu bisa mendatangkan manfaat, sesuatu bisa mendatangkan pertolongan. Ini keyakinan yang kemudian menjadikan kecintaan seseorang kepada sesuatu melebihi kecintaan kepada Allah. Seperti orang cinta kepada jimat. Orang cinta kepada jimat itu bisa melebihi cintanya kepada Allah. Perawatannya, pemuliaannya, kecintaannya. Ya, orang-orang yang mencintai berhala, kita lihat kalau ada acara larung sesaji atau lelabuh kalau dalam Malang Selatan itu ratusan juta dikeluarkan untuk dibuang ke laut. Nyembelih kerbau, nyembelih ayam, kue, buah-buahan dihanyutkan, itu ratusan juta. Padahal orang di situ jarang kurban. Kalau ibadah kurban, Idul Adha nggak ada nyembelih. Tapi kalau untuk acara ritual seperti itu, hampir semua orang terlibat. Ini yang kemudian disebutkan mereka menjadikan selain Allah itu kecintaan sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini yang disebut dengan apa tadi? Mahabbatu syirkiyah. Ya. Kemudian yang keempat adalah mahabbatu tabi'iyah. Mahabbatu tabi'iyah, yaitu cinta yang merupakan tabiat. Cinta yang merupakan tabiat. Seperti kita mencintai keindahan, ini tabiat.
Ini tabiat. Laki-laki mencintai perempuan, itu tabiat. Jadi itu yang dikatakan mahabbatut tabi'i. Orang tua mencintai anak atau anak mencintai orang tua. Itu disebut mahabbatut tabi'i. Cinta yang merupakan tabiat dasar. Ini poin yang kedua. Nah, sekarang yang kita bahas adalah secara khusus kecintaan seorang manusia di dalam nafsunya. Cinta sejenis, kok sejenis? Mencintai lawan jenis. Ini bagaimana mekanismenya? Bagaimana menurut Islam? Apakah jatuh cinta itu terlarang? Hah? Jatuh cinta itu terlarang atau tidak? Tidak. Perlu kita ketahui tentang manzilah. Yang ketiga, tentang kedudukan cinta. Kedudukan cinta dalam Islam dan dalam kehidupan ini sangat menentukan. Di antaranya, pertama, cinta itu menjadikan ibadah salah satu rukun yang mengantarkan ibadah seseorang itu menjadi ibadah yang berkualitas. Didasari karena rukun cinta. Karena rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama mahabbah, yang kedua ar-raja, berharap, yang ketiga al-khauf. Ya, mahabbah, yang kedua apa? Roja, yang ketiga al-khauf. Itu rukun ibadah. Jadi kalau ibadah kita ingin menjadi ibadah yang berkualitas, hendaknya dibangun di atas 3 pilar ini, 3 rukun tersebut. Ya, yang pertama didasari dengan cinta. Selama orang melakukan ibadah tanpa cinta, maka orang tersebut tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah itu. Mungkin di sini rahasia kita. Kenapa kita tidak merasa tentram ketika sholat? Rasanya cuma sederhana, antum belum mencintai sholat. Paham ini? Kenapa kita merasakan ketenangan dan kenikmatan waktu menghadiri kajian? Itu tandanya kita belum mencintai kajian itu. Atau gampang capek kalau ngaji, Anda belum mencintai. Belum mencintai. Sebab kecintaan itu, kecintaan yang murni, itu satu, membuahkan keindahan. Cinta yang murni itu membuahkan apa? Keindahan. Makanya orang yang sedang jatuh cinta, itu semuanya terasa indah. Sehingga orang yang kehilangan cinta, itu seperti taman yang tidak berbunga. Serem. Ya. Jadi ketika orang jatuh cinta, maka kata para ulama apa? Ainur ridha. Kacamata yang ridha, kacamata yang dipenuhi dengan cinta, maka semua yang dilihat itu adalah. Makanya kalau antum sedang jatuh cinta, cinta kepada sesuatu, sesuatu itu bagaimanapun keadaannya akan terasa indah. Antum lihat pecinta musik. Kalau kita ditanya, ikhwah, bapak ibu, kalau kita ditanya, kita ini cinta Quran enggak? Kok jadi pendiam? Ya kan? Kalau kita dikatakan cinta, ini kalau kita uji nanti baru kenampak kita belum mencintai Quran. Kalau pecinta musik jelas, dia sangat mencintai musik itu. Dia pecinta musik kalau udah ada di depan panggung 3 jam berdiri tanpa rukuk, tanpa sujud. Loh, bener nggak? Pernah nggak antum lihat orang nonton orkes silo gitu, duduk anteng gitu? Nggak bisa menikmati. Nikmatnya itu dengan apa? Sampai ketika panggung itu ditaruh di tengah sawah, depannya itu lumpur, mereka nggak risih untuk berdiri di atasnya. Justru malah berdirinya itu tegak di atas tumitnya yang kokoh itu. Mancep nih lumpur, kepalanya yang cuma gelak gitu. Dan itu berdiri 3 jam, antum bisa bayangkan. 3 jam. Ketika sang artis mengatakan, gimana terus atau berhenti, itu kaosnya dispot terus
terus gitu. Sambil apa? Hah? Ada kecapean di situ? Capek, ada kerisan. Cuma rasa itu dikalahkan dengan cinta. Sekarang antum bayangkan ketika sholat, Quran dibaca, baru Al-Baqarah 10 ayat, udah batuk semua jamaahnya. Iya kan? Itu kan isyarat. Coba renungkan, kita imbangkan, gak seimbang. Cinta itu melahirkan keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan kekuatan. Cinta itu melahirkan kekuatan. Anak-anak kecil, Anda, bapak-bapak, barangkali kita punya anak, ada nggak anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, yang anak-anak itu hobi game? Ada nggak? Banyak ini kayaknya ini. Kalau mereka itu sudah duduk di situ, Pak, ini tumak ninahnya itu mengalahkan tumak ninahnya orang itikaf 10 Ramadan terakhir itu. Percaya nggak antum? Duduk anteng begitu, itikaf di situ udah. Itu ketenangannya melebihi tumak ninahnya orang itikaf 10 malam terakhir Ramadan. Itu mulai pagi sampai duhur, kalau nggak dijemput nggak akan pulang anak ini. Bener apa enggak? Pertanyaannya, lapar nggak? Haus nggak? Kenapa mereka tidak merasakan? Dikalahkan oleh cintanya. Coba antum sekarang belum sarapan, ngaji sampai duhur, nggak dikasih makan sama panitia. Isok ngamu iki panitia gendeng iki. Mosok ngaji kita sok hati makan. Makanya kita kadang-kadang ada orang pengajian makan melulu, masya Allah. Ini karena lapar, gitu. Belum sarapan gitu. Ya, makanya kita anak-anak kalah dengan itu. Ya, masya Allah. Baik, itu jadi kecintaan itu menghasilkan apa? Jadi menghasilkan keindahan, kemudian cinta itu menghasilkan apa? Kekuatan. Kemudian yang ketiga, cinta itu menghasilkan pengorbanan. Menuntut orang untuk berkorban sesuatu yang dicintai. Dan itu pasti. Nah, ikhwatul iman, cinta merupakan bagian kebutuhan pokok hidup manusia. Karena cinta merupakan bagian sumber kebahagiaan hidup. Orang bisa merasakan bahagia hidupnya ketika dia mencintai orang yang menjadi pendamping hidupnya. Dan lebih nikmat lagi kalau dia bisa mencintai, mendapatkan cinta dari orang yang dicintai. Kan belum tentu orang yang kita cintai mencintai kita, benar apa enggak? Mencintai sesuatu itu kebahagiaan. Lebih bahagia lagi kalau orang yang kita cintai pun mencintai kita. Udah bisa ngerasakan belum? Ini yang tadi berangkat tengkar terasa ini. Gimana kita perjalanan ketika dalam kebencian? Berangkat ngaji, mari tukaran dhisik. Kan ada itu kan? Pernah nggak ngalami begitu? Nggak usah dijawab. Pernah nggak? Nggak usah dijawab. Antum rasakan aja dulu. Gimana perjalanan antum rasanya ini? Nggak enak. Itu pengaruh cinta itu. Jadi cinta itu sangat dahsyat dalam kehidupan ini. Ya, sangat dahsyat sekali. Makanya tadi kedudukan cinta itu sebagai salah satu syarat berkualitasnya ibadah. Yang kedua, kedudukan cinta bahwa dengan cinta itu salah satu sumber kebahagiaan hidup. Salah satu sumber kebahagiaan hidup. Ya. Ini yang merupakan manzilatul mahabbah, yaitu kedudukan cinta. Nah, sekarang dalam konteks kehidupan kita sebagai hamba Allah, bagaimana ketika kita dilanda cinta itu dan bagaimana sikap kita untuk mengendalikan dan untuk mensikapi kecintaan ini. Sebab dengan adanya kajian-kajian banyak bapak-bapak yang kemudian mendapat hidayah di usia senja, betul?
Sementara anak-anak udah terbentuk dengan pola gaya hidup lama. Betul? Sehingga terjadi di situ pergesekan ketika kita udah kenal, begitu kenal sunnah, anak udah besar. Kita kenal sunnah, anak udah dewasa. Anak sudah kadung punya pacar. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang tua melihat anak yang sudah kadung punya pacar? Ayo coba saya tanya pada bapak-bapak, rumah kita jadikan madrasah atau kita jadikan mahkamah? Hah? Yang benar itu kan. Perhatikan. Ya. Jadi ketika menghadapi persoalan ini, sinilah kemudian peran ini akan jadikan madrasah atau jadi mahkamah. Ya. Kalau madrasah itu berarti anak yang sedang jatuh cinta ini harus dibimbing, bukan dihukumi. Kebanyakan kita begitu tahu tentang hukum pacaran nggak boleh dalam Islam, nanti akan kita akan ungkapkan rahasia kenapa pacaran tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, padahal alasan sebagai gimana kita bisa nikah kalau orang kita tidak saling mengenal? Pacaran itu bukan saling mengenal. Pacaran itu saling gedabrus. Gimana tuh? Pacaran itu gombalisasi, bukan saling mengenal. Wallah, siapapun yang mengatakan bahwa pacaran itu dalam rangka untuk pengenalan, itu keliru dengan kekeliruan yang sangat besar. Antum salah dengan kesalahan yang sangat fatal. Paham ini Pak? Jadi kalau dengan mengenal calon pasangan supaya nanti kita saling mengenal melalui pacaran, antum salah besar. Salah besar. Karena pacaran itu sebagaimana tadi saya sampaikan, itu gombalisasi. Apa gombalisasi? Itu bohong-bohongan semua. Pemaaf, cinta, makanya suap-suapan itu kan kalau waktu pacaran. Makanya kalau ada laki-laki di warung makan sama perempuan kok disuapi, ini boleh dicurigai. Sebab kalau suami istri kayaknya langka deh. Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu yang di tingkat atas ini, ibu-ibu pernah nggak nganggur-nganggur disuapin suami gitu? Pernah kalau sakit tipes. Iya enggak? Coba waktu sehat suami makan, istri dekat kepada suami, ya, gitu. Nanti bisa sandal yang masuk itu. Bukan nasi. Oh, kok pengalaman? Ini pagi-pagi sudah suudon. Dosa ibu. Ustadz lagi yang disudoni, masya Allah. Istighfar bu, istighfar. Ini ada Ustadz Abu Jundil ini. Ya Allah, ibu-ibu ini benar-benar banget, kebangetan deh. Ustadz disudoni. Ibu-ibu dosa sama istri saya. Saya sama-sama dari Maulana. Buat ibu-ibu yang dekat dengan kata sebelah ini, mau tidak yang ambruk. Nanti kalau katanya ambruk, enak katanya. Betul. Baik. Nah, di sini bapak-bapak ikhwatul iman, mungkin ada teman-teman yang masih remaja. Ini saya lihat banyak yang remaja dan juga musim-musim bapak-bapak yang mau peremajaan. Cinta dalam Islam tidak terlarang. Seorang laki-laki mencintai perempuan itu fitrah dan dibolehkan dalam Islam.
Dan itu bagian dari nas yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Itu nas dari Allah. Cinta kepada sesuatu yang disenangi oleh hati, itu nas dari Allah. Jadi hukumnya tidak terlarang, hukumnya boleh. Jelas ini? Diilhami dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 14. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara min dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Silakan. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Pelajaran dari ayat ini yang pertama, bahwa Allah tetapkan laki-laki mencintai perempuan itu merupakan bagian nas, dan itu merupakan fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi laki-laki mencintai perempuan itu fitrah. Demikian pula ayat ini juga berlaku kepada wanita yang mencintai laki-laki. Karena dalam kaidah usul disebutkan ma sabata fi haqqir rijal sabata fi haqqin nisa illa bidalilin yufarriq. Apa kata para ulama? Apa yang berlaku bagi laki-laki maka berlaku pula bagi perempuan dalam masalah-masalah nas dan fitrah ini. Ya, kalau laki-laki bisa mencintai wanita, maka demikian pula wanita pun mencintai laki-laki. Laki-laki membutuhkan wanita dan wanita pun membutuhkan laki-laki. Ini fitrah. Nah, disitulah kesempurnaan dia sebagai manusia untuk bisa mencapai kenikmatan kehidupan dunia ini dengan nafsu dan cinta. Maka nafsu tidak boleh dibersihkan, tapi dikendalikan dengan syariat. Paham ini? Kalau kemudian ada tazkiyatun nafas, membersihkan nafsu itu bukan membersihkan nafsu dari diri kita dicabut. Kemudian syahwat tidak ada, ini bahaya. Sehingga nanti kalau nafsu tidak ada, bapak-bapak lihat istri sama lihat pohon pisang sama. Nggak ada syahwat. Ya. Itu yang pertama. Itu nas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai hukumnya adalah boleh. Jatuh cinta adalah tidak terlarang dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa di sini wanita ditempatkan yang pertama sebelum emas, sebelum harta, sebelum kendaraan? Karena fitnah wanita itu sangat besar daripada fitnah yang lain. Paham ini? Fitnah terhadap wanita itu sangat dahsyat daripada fitnah-fitnah yang lain, terutama bagi kaum laki-laki. Makanya syahwat laki-laki lebih besar kepada wanita. Sedangkan wanita syahwatnya bukan laki-lakinya tetapi kepada harta. Gitu. Makanya nanti kalau ada wanita-wanita cantik masih muda kok punya suami tua sakit-sakitan, pasti kaya dia. Pasti kaya. Karena kita belum dilihat ada wanita sesoleh apapun, sesalaf apapun, ada sesalaf yang kemudian dinikahi laki-laki tua, jelek, sakit-sakitan, miskin. Ada nggak kira-kira untuk amal soleh gitu? Nggak ada. Kalau kemudian ada laki-laki buat perempuan masih muda, cantik, kok kemudian pasangannya tua, itu rata-rata mesti kaya. Kalau nggak punya tambak, mungkin punya toko emas. Nggak mungkin jual pentol. Itu fitrah, nggak bisa enggak. Nah, itu sekarang persoalannya ibu-ibu. Jadi ketika anak Anda jatuh cinta kata
mulai tanda-tanda jatuh cinta, maka ibu pendampingan kepada anak. Dan ikhwan-ikhwan, perhatikan kaidah-kaidah yang akan kita bahas ini, sehingga antum dalam mencintai sesuatu nanti tidak salah. Ya, ketika kita mencintai sesuatu tidak salah. Paham ini? Ahlan wa sahlan Ustaz. Bermesraan berdua. Nggak boleh. Bermesraan berdua. Baik. Sampai mana tadi, Pak? Gara-gara antum ini. Baik, jadi sekarang bagaimana langkah kita mengatur manajemen cinta ini? Karena nggak bisa ditolak. Demi Allah, apalagi kalau nanti ketika ada dakwah remaja, ikhwan dan akhwat, ini saya ingatkan, kalau bisa jangan bergabung sebelum antum punya ilmu yang memadai. Boleh nggak dilakukan bergabung antara kerjasama antara kajian akhwat dengan ikhwan? Boleh dengan dua syarat. Boleh dengan dua syarat. Yang pertama, kita memiliki ilmu yang kuat terhadap ini. Yang kedua, memiliki iman yang kokoh. Dan ini sulit. Sehingga nanti ketika ada terjadi kerjasama dakwah laki-laki dengan perempuan menjadi satu, ikhwan dan akhwat, ini pasti bahaya yang ditimbulkan. Kami sudah pengalaman beberapa kali memandu jamaah, Ustaz ini akhwat mau bergabung, jangan. Tapi kasihan Ustaz, kalau nggak nanti biasa bagaimana ini? Ini alasan to'ai. Akhirnya benar terjadi persoalan-persoalan, anak satu dicintai anak tiga, lo gitu ya. Ya mungkin saking cantiknya juga gitu. Ini bahaya. Ya, makanya bagaimana langkah-langkah kita, bagaimana syariat Islam memandu, mengatur dalam suasana ketika orang jatuh cinta. Yang pertama, ketika aku jatuh cinta, ini kita butuh sharing, butuh nasihat. Maka kita harus memberitahu pertama kali siapa? Orang tua. Masya Allah. Beritahu Allah. Orang tuanya nanti dulu antum. Ini kebelet. Beritahu dulu Allah. Biasanya yang diberitahu dulu siapa? Anaknya langsung. Allah dahulukan, beritahu dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Masalah cinta ini masalah besar, ikhwah. Masalah yang menentukan masa depan keluarga kita ini. Paham ini? Apa yang hari itu kita cintai belum tentu baik ke depan untuk kita. Benar apa enggak? Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini kok kita beritahukan kepada Allah? Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah 216. Sudah ketemu? Di pertengahan ayat itu ada kalimat wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Di pertengahan ayat itu ada kalimat itu. Sudah ketemu? Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, jadi yang pertama, bisa jadi kamu membenci sesuatu menurut wajah antum, ini kok kurang cantik sebenarnya. Karena laki-laki itu standar utamanya itu wajah. Bener apa enggak? Ayo, laki-laki tertarik pada perempuan itu apa? Yang tadi kan dari apa? Dengkulnya apa kencete? Enggak mungkin, wajah. Makanya ketika ada ulama berfatwa memang cadar tidak wajib, sebagian ulama mengatakan tidak wajib, tapi mengatakan keutamaan itu jelas.
Karena fitnahnya wanita itu pada wajah. Betul nggak? Coba ketika nador yang dilihat apanya? Jendeannya? Bukan, wajah. Nah, ketika wajah melihat dengan sesuatu yang disengini oleh nafsu, lah nafsu menyenangi sesuatu wajah yang tertarik dengan selera nafsu itu sendiri. Itu batasan kita melihat sesuatu yang kita senangi. Betul apa enggak? Makanya kenapa kita beritahu kepada Allah? Karena Allah yang lebih mengetahui sesuatu di balik sesuatu yang kita senangi. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita senangi itu kebaikan buat kita. Dan bisa jadi sesuatu yang kita senangi itu buruk buat kita. Makanya ada teman-teman ketika nikah sudah berantakan ditanya, sudah istiqoroh? Sudah Ustaz, lihat istiqorohnya dulu. Nah kalau istiqoroh baru takbir udah mantep. Dan Allah dipaksa, ya Allah jadilah gitu ya. Kok ngeliat wajahnya oke banget gitu kan. Pengalaman kami di beberapa peristiwa, ikhwan ya, ketika minta dicarikan jodoh. Ustaz, tolong dikenalkan, ada barangkali kita siap nikah. Baik, kita temukan dengan seorang akhwat. Setelah itu antum nador, selesai, gimana hadir nador? Kayaknya saya perlu istiqoroh. Ini kayaknya kurang cantik biasanya begini. Kalau kayaknya saya harus istiqoroh dulu. Ini kayaknya udah kurang cantik kayaknya. Itu kalau udah begitu, akhi, ya, antum istiqoroh sampai benjut tetap gak mantep. Kenapa? Karena dikalahkan oleh apa? Perasaan. Perasaan antum sudah gak sek dari awal, kok jelek amat gitu kan. Padahal makanya selera itu angin. Beritahu Allah nantinya itu. Selera antum ini gak kurang selera nih, mestinya saya kepingin wajah yang agak kotak-kotak gitu ya, atau mungkin yang janggutnya lesung, hidungnya yang apa, pipinya yang tembem atau gimana gitu. Itu kan selera antum, dan itu kalau antum temukan belum tentu itu baik buat antum. Paham? Makanya beritahu Allah. Perasaan ketika istiqoroh itu dibuang jauh-jauh. Suka ndak suka dibuang. Makanya doa istiqoroh, ya Allah aku minta tolong kau pilihkan pilihan yang tepat bagimu menurut ilmu gaibmu. Engkau maha mengetahui sesuatu yang gaib, sedangkan aku tidak tahu. Ini si fulana ini baik gak menurut ilmumu, untuk agamaku, untuk duniaku, untuk akhiratku, untuk masa depanku. Baik gak kalau menurutmu? Kalau memang menurut ilmumu ini baik, maka takdirkan dia kepadaku dan berkahi hubungan kami. Jadikan aku cinta kepadanya dan jadikan dia cinta kepada. Doa istiqoroh kan begitu. Kalau kita dari awal, ya Allah mantepkan, ya Allah mantepkan, ya sudah lain ini. Ada peristiwa akhwatnya bagus, akhlaknya bagus, agamanya bagus, cuma karena seleranya tadi nggak ada. Saya perlu istiqoroh deh Ustaz. Ya, saya mau ngapain? Enggak, bukan saya yang nikah gitu kan. Ya tafadhol silahkan. Tapi saya yakin nggak mantep deh sudah. Bener gimana? Kayaknya nggak mantep Ustaz gitu. Ya, mungkin mimpinya ketemu Bathara Kala gitu ya. Nggak mantep dia. Akhirnya dikenalkan dengan orang lain. Kok tiba-tiba mantep? Begitu habis nador, gimana antum? Insya Allah mantep ini Ustaz. Tapi saya perlu istiqoroh Ustaz. Kalau udah mantep dulu baru istiqoroh, pasti mantep itu. Ada beberapa kasus itu, akhirnya ada ibu-ibu yang dengar, Ustaz, saya dengar kok teman antum mau nikahi akhwat yang namanya ini, alamatnya ini. Ya, itu keponakan anak Ustaz. Oh Masya Allah ya, bukan kebetulan. Cuma kalau boleh saya usul, dipertimbangkan deh Ustaz. Saya kenal betul dengan ponakan. Dia kurang bagus akhlaknya, agamanya kosong. Memang wajah oke gitu. Wajah oke. Tapi agamanya kosong, akhlaknya kurang baik. Dia berani dengan orang tuanya. Ya, dia berani orang tuanya. Dia sering gaib di rumahnya itu. Sering menghilang gitu. Akhirnya kita sampaikan, kasihan nanti saudara, teman antum kalau barangkali ini berat untuk ngajarinya. Kita sampaikan, ini ada informasi tentang akhwat yang kamu nador kemarin. Iya gimana Ustaz? Insya Allah ini hadisnya mutawatir deh. Hadisnya mutawatir, bukan sahih lagi, bukan mutawatir ya. Akhwatnya ini kayaknya kurang bagus.
akhlaknya nggak bagus, berani dengan orang tuanya, kasar dan awam dari agama. Karena udah dasarnya mantep, apa jawabnya? Itu ladang dakwah buat anak Ustaz. Loh gitu. Masya Allah. Hati-hati yang remaja-remaja ini. Sudah punya pacar belum? Yang baju biru. Oh belum? Belum? Atau nyari? Beritahu Allah. Dengan cara apa kita memberitahu Allah itu? Dengan cara apa? Rapatkan diri kepada Allah. Rapatkan diri kepada Allah. Tekuni ibadah. Ketika antum jatuh cinta pada seseorang, ya rapatkan diri antum kepada Allah. Dengan apa? Melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Laksanakan. Allah akan jaga itu. Kenapa demikian? Ada dua dalil yang menjadi dasar ini. Rasulullah SAW mengatakan, ikhfadillaha yakhfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ya, nanti bisa dilihat dalam hadis kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-19. Ikhfadillah yakhfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian hadis berikutnya, masih lain itu, ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah di waktu kamu lapang, kenali Allah di waktu kamu sehat. Ya'rifka fisyida, maka Allah akan ingat kepadamu di waktu kamu kritis. Maka siapapun yang ingin ketika kondisi kritis ingin ditolong oleh Allah, maka mulailah dari waktu kondisi tenang, di waktu sehat, di waktu cukup, di waktu kaya. Dekatkan diri kita kepada Allah. Di waktu kritis Allah akan mendekat dan akan mengurusi urusan kita. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Ya, dengan cara merapatkan diri kepada Allah, menjaga kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beristikharah yang benar. Paham ini? Istikharah yang benar. Jangan ngelihat, oh ini kurang itu. Ini tanya pengalaman bapak-bapak yang sudah menikah ini. Ngenal istrinya, ngenal pasangannya. Coba ibu-ibu, ya, ngenal suami pasangannya ini berapa lama kita ngenal? Tahun pertama itu baru ngenal aslinya kan? Benar apa enggak? Kalau kita nggak pernah, makanya pengenalan, kata Umar ibn Khattab, ini definisinya menurut Imam sahabat Umar bin Khattab. Orang baru mengenal seseorang itu meliputi 3 hal. Pertama, pernah safar bareng. Dan itu yang dilakukan oleh Khadijah, ya, yang disucikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak safar Nabi Muhammad bersama dengan pelayan-pelayan yang lainnya. Dan mengutus seseorang untuk mengenal lebih dekat siapa itu Muhammad. Safar. Kenapa dengan safar? Karena safar itu sifat asli akan terbuka. Ya, safar itu kan makna aslinya itu kan membuka rahasia. Dalam lughahnya itu. Safar itu membuka rahasia. Makanya dengan safar itu sifat aslinya orang itu akan keluar. Sing medit ketok medite. Saya mendelok. Enggak? Kalau safar itu medit itu kalau makan permen nyungsep dulu. Gitu. Kalau perlu dimakan sak plastiknya itu. Bakhil. Keluar itu. Yang pemarah kelihatan pemarahnya. Walaupun ngajinya tenang-tenang aja, tapi ketika safar yang tersinggung gampang keluar itu. Mudah marah, mudah tersinggung. Orang yang lapang hati, pemurah, dermawan akan keluar. Sifat asli ketika safar itu keluar. Makanya kalau ingin kenal seorang, ajak safar. Tapi jangan sendirian. Salah paham, salah. Oh berarti boleh ngajak pacar bepergian gitu. Bukan begitu maknanya. Untuk pengenalan itu dari situ, melalui orang lain, melalui media yang lain. Seperti Khadijah ingin mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, itu pernah bekerja sama, bersyarikah. Itu baru kenal aslinya nanti. Ngurusi satu urusan bersama-sama, itu baru kenal aslinya nanti. Kalau kumpul ngaji, ketemu 1 bulan 2 kali di masjid ini, kemudian pulang sendiri, belum kenal. Paham ini?
Nanti kalau udah kerjasama bareng, yang pengertian, yang nggak pengertian, kelihatan di situ. Kemudian yang ketiga adalah pernah tinggal dalam satu atap. Pernah tinggal dalam satu atap. Makanya para ikhwan dan akhwat ketika jatuh cinta, yang pertama beritahu siapa tadi? Allah. Dengan cara apa? Merapatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan minta tolong dipilihkan Allah. Sudah hafal doa istikharah belum? Oh gitu kok kupu pacaran. Dihafalin dulu doanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah jihadun nafas, mengendalikan perasaan. Kendalikan perasaan. Sebab ketika cinta ini sudah menyatu dalam hati, sulit dikendalikan. Ya, maka seringkali ketika orang mencintai sesuatu, kemudian terjadi melampaui overdosis. Tahu overdosis? Supaya dia menunjukkan bahwa dia mencintainya. Maka untuk supaya diketahui dia mencintainya, dia melakukan sesuatu, membuktikan bahwa dia mencintainya. Makanya hati-hati. Antum kalau kenal-kenalan akhwat, bisa minta nomor teleponnya, itu bahaya minta nomor telepon itu. Itu pertama minta nomor telepon, yang kedua minta nomor baju. Motor sandal. Hati-hati ini. Hati-hati. Waspada. Overdosis ini bahaya. Melampaui batas itu bahaya. Itu bahaya. Maka di dalam disebutkan ya, jadi ketika orang punya keinginan yang kuat, condong kepada sesuatu dan tidak dikendalikan, itu bisa merusak segala-galanya. Bisa merusak segala-galanya. Dan itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Mari kita lihat dalam sebuah nasihat yang indah. Imam Al-Hasan mengatakan, arba'un man kunna fihi asamahullahu minasyaitan wa harramahu 'alan nar. Imam Al-Hasan mengatakan ada 4 hal. Ada 4 hal. Barang siapa yang mampu mengendalikan 4 hal ini, yang memiliki 4 hal ini, maka Allah akan menjaganya dari gangguan syaitan dan Allah haramkan dia dari neraka. Masya Allah. Ini pernyataan seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Hasan. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, man malaka nafsahu indar raghbah. Barang siapa yang mampu mengendalikan keinginannya, ya, mengendalikan nafsunya pada saat dia punya keinginan yang kuat. Barang siapa yang mampu mengendalikan nafsunya pada saat menghadapi keinginan yang kuat. Sebab orang kalau udah punya keinginan yang kuat, yang sangat mendorong dia untuk segera memiliki itu, apapun dilakukan. Ya, apapun dilakukan. Jalan-jalan yang keliru pun ditempuh. Makanya teman-teman akhwat maupun ikhwan udah seneng, padahal udah tahu pacaran nggak boleh, maka dibungkus ini pacaran yang Islami, Ustaz. Saya coba tunjukkan pacaran Islam itu kayak apa sih bentuknya. Kalau pagi assalamualaikum gitu. Nanti kalau malam dibangunin, ukhti jangan lupa tahajud, masya Allah. Atau kalau sore saya kirim lagi, ukhti sudahkah zikir pagi petang. Padahal dia sendiri nggak pernah zikir. Ini cinta yang nggak ada, nonsen. Cinta Islam itu nonsen, nggak ada istilah seperti itu, nggak ada.
nggak benar, dan itu talbisul iblis. Kalau ada ustadz yang mengatakan boleh, itu talbisul iblis. Itu jebakan-jebakan iblis yang menjadikan perbuatan maksiat itu terasa indah di matanya. La uzayyinanna lahum, dan aku akan menghias-hiasi mereka memandang indah perbuatan maksiat. Nggak ada, bohong. Ya, bohong. Makanya perhatikan dengan baik. Itu yang pertama yang harus dikendalikan, keinginan. Kemudian yang ketiga rohbah, rasa takut. Nah, takut nggak dapat, takut kehilangan. Ini bisa mengambil tindakan-tindakan yang konyol. Makanya seperti Valentine itu untuk melampiaskan syahwat-syahwat yang terselubung itu. Mendobrak syariat-syariat Allah, menawarkan free sex yang sekarang dibungkus dengan Valentine. Bagi orang-orang awam, coba kita lihat ikhwah, kita lihat survei itu membuktikan bahwa 90% terjadi free sex itu bukan rencana awal. Awalnya nggak punya rencana, tapi karena ketemu, begitu ketemu yang satu ngerayu. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya, itu yang kedua, rohbah. Kemudian yang ketiga adalah wasyahwat. Barang siapa mampu mengendalikan syahwatnya, barang siapa mampu mengendalikan syahwatnya, maka dia dijaga oleh Allah dari syaitan, dan Allah haramkan dia dari neraka. Dan yang keempat adalah wal ghadab, mampu menahan marah. 4 poin ini yang menjadikan pilar-pilar syaitan di dalam menguasai perasaan manusia. Keinginan, rasa takut, syahwat, marah. Ini pintu yang paling efektif yang dijadikan saran oleh syaitan untuk merusak manusia. Ya, ini ada informasi. Baik, kami sekalian, ada sedikit yang akan disampaikan. Bagi yang memiliki kendaraan mobil Honda Brio dengan nomor polisi 1429XO, mohon dipindahkan karena menghalangi warga yang mau keluar. Sekali lagi, R1429XO Honda Brio. Terima kasih. Apal nggak nomornya ini? Soalnya kadang-kadang punya kendaraan bertahun-tahun nggak pernah ngapalin nomor, chatnya aja apa gitu. Baik, bisa dilanjut. Baik, jadi itu langkah yang kedua. Ketika aku jatuh cinta, yang kedua adalah apa? Mengendalikan perasaan. Sehingga disitulah yang kemudian ada hadis Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, ya, wahai para pemuda, jika kalian memang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Tapi kalau kalian tidak mampu, maka berpuasalah. Lah, puasa itu pengendalian syahwat. Puasa itu pengendalian keinginan. Puasa itu pengendalian nafsu, pengendalian yang paling efektif, pengendalian yang paling syar'i, pengendalian yang paling bagus adalah dengan berpuasa. Dan dengan berpuasa itu melemahkan tekanan-tekanan syahwat yang ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, jadi jangan sampai menjadikan alasan-alasan, mungkin ini kita perlu diskusi darurat istilahnya. Nggak ada diskusi, itu tetap dibicarakan sama orang lain. Jadi jangan sampai ada alasan-alasan yang dibungkus dengan syariat, yang kemudian bertemu, berjanjian, sering komunikasi, sering chatting. Ini bahaya. Walaupun membicarakan dakwah, ini sangat berbahaya dan sangat tidak baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ini untuk menyingkat waktu karena tinggal 10 menit ini. Yang ketiga
Apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh cinta? Pastikan perasaan yang kita miliki ini di atas sunnah. Bagaimana cara membangun di atas sunnah perasaan ini? Mengembalikan seluruh aktivitas yang nantinya melanggar syariat, maka jauhi. Perhatikan dengan baik. Makanya di sini perlunya kita taklim dulu. Taklim, setelah itu bagaimana hubungan tentang laki-laki dengan perempuan. Ya, jadi jangan terbawa oleh perasaan. Jangan terbawa oleh perasaan dan jangan terlalu gampang menilai, menyimpulkan. Oh, kalau dia itu sering senyum kepada antum, itu bisa jadi karena memang bagusnya dia, bukan dia cinta sama antum. Paham ini ya? Jadi kalau ada orang berlaku baik pada antum, ini jangan GR dulu, ditahan. Ditahan dulu. Saya punya pengalaman dengan teman dulu. Waktu sama-sama taklim dari awal kita ngaji, ada seorang ustadz, ada seorang teman mengatakan, aku kepingin seorang istri itu yang solihah, yang cantik, punya kedudukan untuk dakwah. Oh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ketemu, mudah-mudahan ada. Kalaupun ada, mudah-mudahan mau sama kamu. Itu kan kadang-kadang ada, baik belum tentu mau. Mungkin bisa jadi sama-sama mau. Antum sama mau nikah, dia mau muntah lihat antum. Beda maunya. Kayaknya dia sama saya sama-sama mau deh gitu. Saya mau sama dia, dia mau muntah sama saya. Jadi jangan kayak dulu. Akhirnya kita coba, ada seorang dokter akhwat. Dokter akhwat dan memang cantik gitu. Nggak usah saya ceritakan secara detail, antum nanti sudah bayangin gak karu-karuan. Saya antum ini ahli tafsir gitu. Akhirnya doakan Mas Raub, ini ada akhwat dokter soli dan dia yang backup kegiatan-kegiatan waktu itu di Gunung Kidul. Awal kita dakwah di Gunung Kidul. Akhirnya coba antum aja jangan terlalu berharap dulu. Antum jangan ngentai, bukan ngentai. Antum kalau dosen seneng nggak jadi melet antum, tak bilang gitu. Akhirnya benar disampaikan kepada panitia pengajian. Ustadz ingin apa? Ada teman ingin kenalan gitu, ta'aruf. Akhirnya dikenalkan. Ukti ini ada Ustadz ingin kenalan sama Ukti, mau ziarah ke rumah Ukti. Boleh nggak? Dengan senang hati. Alangkah bahagianya kalau rumah kami dikunjungi orang-orang soleh. Ini karena memang orangnya bagus wong itu, bukan karena nyenengi Ustadz. Akhirnya Ustadznya bilang, Mas Raub kayaknya jadi deh. Loh, kok bisa begitu? Antum kok bisa memastikan gimana? Ini kan dapat informasi katanya dengan senang hati, sudut rumah saya sangat mulia. Itu bisa jadi karena dia memang baik orangnya. Gitu. Bener, akhirnya datang ke sana, diungkapkan, Masya Allah sangat bahagia kami, rumah kami datangi orang soleh. Ini sudah kepiur-kepiur matanya. Padahal dia memang orang baik, suka muji orang dia. Akhirnya ditanya, Bu dokter, kira-kira kriteria laki-laki yang ingin dijadikan untuk menjadi suaminya kayak apa sih? Sinyalnya ke arah Ustadz. Sinyalnya gitu. Makanya kalau mendung gelap belum tentu hujan. Ya, belum tentu hujan. Bener disampaikan, saya kepingin seorang laki-laki yang berilmu. 1, 2, udah dapat ini kan? Tanda-tanda udah dapat, ini tanda-tanda alam. Saya ingin orang yang berilmu. Terus yang kedua, ingin yang seorang imam yang bisa menuntun saya dalam bidang ilmu fikih, bisa menjadi imam. 2, sudah punya kriterianya itu. Pas, ini saya ini kayaknya gitu. Nah, akhirnya sudah mantep sampaikan, kriterianya gini Ustadz, Masya Allah. Nyampe lagi berita itu ke saya. Insya Allah 85% jadi katanya. Terus diungkapkan, orang baik itu selalu demikian. Selalu menghargai dan selalu, coba lihat Amr bin As itu, Abdullah
Abdullah bin Amr bin As itu kan GR kepada Nabi. Dia menyatakan, saya menyangka akulah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Kenapa? Kalau ngajak ngomong Nabi, Nabi selalu memperhatikan dan sangat mencintai Abdullah bin Amr bin As. Maka Abdullah bin Amr bin As untuk memastikan tentang kecintaan Nabi kepadanya, ya Rasul. Itu nanti antum bisa baca dalam kitab Sama'il Muhammadiyah. Sama'il Muhammad tentang kriteria Nabi Muhammad SAW tentang berlemah lembutnya kepada para sahabatnya. Akhirnya ditanyakan, ya Rasul, siapakah di antara sahabat-sahabat yang paling Anda cintai? Dia berdebar, ini saya. Dia Nabi mengatakan dengan tegas, Abu Bakar. Gitu. Langsung, oh bukan saya ini. Mandek dia. Ya Allah, bukan saya. Akhirnya benar. Yang kedua siapa ya Rasul? Umar. Pasti yang ketiga saya ini. Soalnya melihat tanda-tanda Nabi sangat mencintai saya. Yang ketiga Utsman. Maka Abdullah bin Amr, ya Rasul, kata hatinya, aku tidak bertanya lagi yang keempat. Katanya. Duhai, kata Amr bin As, duhai sekiranya aku tidak bertanya apapun kepada Nabi sehingga aku tetap merasakan akulah orang yang paling dicintai Nabi. Masya Allah. Ini jangan GR dulu. Paham ikhwah? Ya, jadi kalau nanti ada akhwat kok ngelihat antum kok Masya Allah, terima kasih akhi gitu kan, aki apa akhi gitu ya antum. Ini kalau ini aki ini. Ya Allah, salah. Akhirnya dokternya ditanya, coba pastikan dulu Ustaz, jangan sampai keburu memutuskan udah positif ternyata nggak jadi, bener qadarullah. Ini kemarin Ustadz mau ta'aruf, wah afwan jidan, ana belum siap untuk menikah. Nah, langsung lemes, darah langsung tekanannya rendah, stres. Tanda-tanda kemarin katanya sinyalnya gini, itu memang baiknya orang. Itu makanya kendalikan perasaan dan jangan terlalu sering-sering komunikasi. Awas, awas. Ini seringkali telepon mengingatkan sholat duha, sudah makan apa belum? Memangnya antum mengingatkan makan? Antum sendiri aja belum makan, mengingatkan orang makan. Itu orang kalau udah kena jatuh cinta itu kayak orang gila gitu loh. Bener apa enggak? Iya, semuanya enggak bener. Makanya kalau ada bapak-bapak yang biasa anteng-anteng tiba-tiba kok pakai siul-siul terus. Ini tolong di ruqyah aja lah. Sampai begini. Enggak benar itu. Ya. Nah, mari kita lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kutiba ala ibni Adam nusiba minaz zina. Lihatkan oleh Imam Muslim, telah ditetapkan bagi anak Adam ya bagian daripada zina. Jadi zina itu bukan cuma berzina kemaluan aja. Yang pertama kata beliau, mudrikahu dzalika la mahala, kata Nabi. Dia pasti tidak bisa tidak orang terkena zina itu. Tidak bisa tidak orang terseret kepada zina. Lalu beliau mengatakan fal ainan zinahuman nadhar. Maka zinanya mata adalah melihat. Coba orang pacaran bisa nggak saling melihat? Begitu ngeliat akhwat, astagfirullahaladzim. Ukhti jangan deket-deket, agak kesana. Enggak ada orang pacaran begitu, saling melihat. Makanya kalau maaf, barangkali ta'aruf, kemudian ada foto di situ tuh bahaya. Kalau bisa nggak usah pakai foto. Kan ada data atau kadang-kadang store data, foto itu dan ini jadi nador tiap hari dia. Ya, kalau bisa nanti nadornya kepada yang bersangkutan karena foto itu bisa jadi beda dengan aslinya. Loh, bener apa enggak? Foto saya itu tak lihat itu kadang-kadang lebih cantik, ganteng dari saya, kadang-kadang lebih jelek dari saya gitu. Itu foto saya sendiri loh. Apalagi sekarang ada foto untuk pencerah putih padahal orangnya hitam. Antum begitu, insya Allah siap anak, insya Allah siap ini, udah mantap ini, nggak perlu istikharah, nggak usah, mantap udah. Istikharah itu kalau ragu gitu kan, begitu antum melihat waktu foto itu pakai cahaya yang terang, jadi putih gitu.
Begitu antum datang itu aslinya. Antum begitu lihat langsung apa? Ganti orang. Perhatikan, mata memandang, hati-hati memandang, dan itu syahmun minasyaitan. Itu panah beracunnya iblis memandang itu. Memandang 1 menit menghapus 1 hari belum tentu bisa. Memori yang sudah masuk wajahnya ke memori kita belum tentu bisa dihapus. Antum memandang langsung ditangkap oleh hati. Itu nanti ada dalam kitab, ada cukup bagus. Bagaimana pilar-pilar setan menjerumuskan manusia melalui pandangan. Ini nggak bisa kita panjangkan lebar ya. Kemudian yang kedua, wal udunan. Adapun telinga, apa? Zinanya adalah istima, mendengar. Makanya kalau orang sedang jatuh cinta begini, kalau telepon suaranya keras apa lembut? Lembut. Ukhti gimana? Afwan ya. Itu antum udah pingsan dengar suaranya. Dulu kena kami dari Al-Furqan dulu, ketika baru kenal ayat yang melarang meliuk-liukkan apa itu? Suara. Itu akhwatnya keras banget, kayak orang tengkar gitu. Sampai kita nasihat Ustaz tahun Ustaz, apa begitu sih kalau akhwat? Ya sebenarnya nggak boleh begitu ya. Yang penting jangan meliuk kalau ditelepon. Iya siapa ya? Itu jangan gitu loh. Makanya kenapa ketika imam salah yang ingatkan jangan perempuan dengan suara, nggak boleh. Kenapa? Takut imamnya gagal fokus. Itu telinga. Kemudian yang ketiga, wal lisan wa zinahumal kalam. Nah ini lisan, zinanya adalah berkata, ingin ngobrol, ingin dengar suaranya, ingin berdialog dengannya langsung. Ini zina sudah karena syahwat. Bisa nggak antum pacaran kemudian nggak saling ngomong, bahasa hati gitu? Nggak bisa, nggak bisa. Ini aliran kebatinan. Harus dengar suaranya, ya bang enggak? Kering jiwa ini kalau nggak dengar suaranya itu. Gersang batin ini kalau nggak dengar. Begitu ukhti sehari nggak dengar suara antum ini, nggak bisa kan dengan bahasa isyarat. Ayo bisa nggak antum? Makanya siapa bilang ada pacaran Islami Ustadz? Ini anak saya kok bisa menjaga? Apanya yang dijaga? Ngelihat merem, pakai kacamata kuda gitu? Nggak bisa. Kemudian apa? Wal yadan, tangan, zinahuma apa? Batasan nyentuh. Pernah nggak sih antum lihat orang pacaran nggak saling menyentuh, nggak pegangan tangan gitu? Nggak bisa. Setan tuh nyeret mendekatkan antum untuk megang dia. Walaupun antum bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tetap haram, tetap haram. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum ini mau megang apa nyembelih ayam antum ini? Tolong tunjukkan gimana pacar Islam itu, gimana bungkusnya, gimana? Hah? Dilihat dari hadis ini, salah. Ini semua terjadi banget dalam pacaran. Semua ini tadi jadi apa enggak? Saling memandang, saling mendengar suaranya, saling menatap, saling menyentuh. Dan kaki, zinanya adalah berjalan, ingin ketemu, nganterin. Yang malam-malam penakut jadi pemberani. Hujan-hujan biasanya kena flu, anti flu. Udah nganterin akhwat begini sudah. Akhwat bisa jadi obat anti flu. Kenapa? Cinta. Tolong tunjukkan mana yang Islami itu. Mana yang Islam? Kemudian kolbu, zinana adalah yahwa, mikirin, wayatamanna, dan berangan-angan, menghayal. Itu zinanya siapa? Itu mikir. Makanya kalau orang jatuh cinta selalu apa? Mikir. Makanya ada syair, mau tidur ingat kamu, cermin ingat kamu, ketika ke WC ada di wajahmu. Di mana-mana ada dia. Cinta itu maksiatnya apa? Maksiatnya apa? Hati. Ada yang bisa selamat dari itu ketika cinta, ketika pacaran? Ada enggak? Enggak ada.
Maknya bohong mengatakan orang pacaran Islami. Dan yang terakhir, wa yusaddiqul farj wa yukadzibu, dan dibenarkan kemaluan atau ditolak oleh kemaluan. Makanya jangan sok pinter dengan syariat. Oh nggak bisa, pokoknya yang penting kita, antum nggak bisa ngomong-ngomongan, betah, nggak bisa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengenal karakter seorang yang kita akan jadikan pendamping. Mengenal karakter orang yang kita jadikan pendamping. Berhubung waktunya sudah habis, jadi mungkin insya Allah saya sangat mengharap sekali Ustadz, nanti kalau ada tanggal merah kita bentuk daurah lagi gini, ya, untuk persiapan orang yang akan menikah nanti. Tips memilih pasangan itu sangat urgen dan masuk darurat antum ini. Masa milih pasangan darurat? Sangat urgen sekali. Jadi insya Allah nanti akan kita, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti. Kita akan bahas persoalan-persoalan penting pasca nikah. Itu sangat penting untuk kita sebagai menjadi suami yang baik dan bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Jamaah sekalian, saya yakin materi ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan di sana sini. Saya mohon maaf dengan terbatasnya waktu, saya tidak bisa mengikuti kajian ini sampai selesai. Dan jazakumullah khairan katsiran, semuanya mengikuti dengan baik. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mari teman-teman yang masih bujang, yang masih lajang, menjaga diri dan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah disampaikan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, agar hubungan antum, ya, kehidupan antum dan rumah tangga antum nanti menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian saya pada pagi ini, kurang lebih mohon maaf karena ini nanti jam 9 saya harus ada di Puri Indah. Jadi afan sekali Ustaz, tidak bisa mendampingi antum berdua. Ya, izinkan saya untuk memisahkan diri dari hadapan antum. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah dan dalam penjagaan Allah, dan semoga kita dijadikan orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Subhanalhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, demikian penampilan atau sesi